Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan di kitab Kejadian 6 ayat 5-8. Firman Tuhan yang saya bawakan hari ini berjudul Tujuan Hidup. Tentang tujuan hidup. Tujuan hidup sendiri diartikan sebagai satu panduan bagi diri sendiri untuk menjalankan sebuah kehidupan. Misal tujuan saya kuliah, ya biar mendapatkan gelar sarjana, mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Untuk tujuan hidup manusia sebenarnya sudah ada, saudara. Kita semua sudah tahu, kita diciptakan untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan bumi. Sebelum kita lanjut, mari kita membaca dulu Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menciptakan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sini, yang tujuan awalnya, Tuhan ingin bumi itu terpenuhi dengan manusia. Tuhan ingin manusia itu berkuasa atas binatang yang lain, atas makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di sini, bukannya dunia menjadi lebih baik. Bukannya manusia yang harusnya mengusahakan tanah dengan baik, tetapi malah rusak karena perbuatan manusia. Jadi tujuan awal itu tidak terpenuhi, tidak tertuju, malah melenceng, saudara. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Bahwa Tuhan hatinya pilu melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Orang kita juga sebagai manusia pasti akan sedih jika tujuan kita tidak tercapai. Saya ingin mengajak saudara bernostalgia sebentar. Saudara pasti tahu tentang aplikasi BBM atau dulu HP BlackBerry, saudara. Jadi dulu per tanggal 31 Mei 2019 aplikasi ini berhenti beroperasi. Saya jadi nostalgia zaman SD dulu. Apalagi fitur yang ping-ping itu, yang kalau nggak bales itu ada fitur ping gitu. Kalau dibilang saya tuh malah lebih suka BBM daripada WhatsApp. Maksudnya dulu fiturnya kan pakai pin gitu, saudara. Untuk nambah kontak itu pakai pin. Jadi bukan sembarang orang bisa punya kontak saya. Jadi kan harus request dulu, kalau saya terima baru bisa. Dan juga fitur yang masih saya ingat itu ketika saya galau, terus saya mendengarkan lagu galau gitu. Jadi tulis sedang mendengarkan lagu sedih-sedih gitu. Itu muncul ke status BBM gitu. Tetapi waktu itu memang perhentian BBM tidak terlalu mengejutkan karena kita sudah beralih ke aplikasi lain gitu. Tapi tentunya perusahaan BlackBerry pastinya kecewa karena tujuan awal BlackBerry dan BBM ini bisa terus beroperasi gitu. Padahal waktu itu BBM juga akhirnya sudah dimunculkan di Android, namun akhirnya tetap kalah saing dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, seperti juga kekecewaan Tuhan ini, saudara, yang telah kecewa menciptakan manusia di zaman itu. Jangan sampai kita tuh bikin
Tuhan berkata Tuhan menyesal menciptakan kita, saudara. Jadi jangan melenceng dari tujuan awal kita. Poin yang pertama, jangan mengecewakan Tuhan. Kembali lagi mengingat tujuan awal penciptaan. Hidup dengan baik, kita bisa berdampingan dengan sesama. Jadi Tuhan tuh bukannya sedih, bukan hatinya pilu, tetapi tersenyum melihat apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah sadar bahwa Tuhan melihat kita. Kita tahu bahwa Tuhan tuh ada di sekitar kita, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, Tuhan itu tahu. Mau bohong kecil, nyontek sedikit, nyuri Rp1.000 pun Tuhan tahu, gitu, saudara. Jadi ya memang namanya dosa besar, dosa kecil itu tidak ada, saudara. Apalagi ini ketika berhubungan dengan sesama kita menyakiti sesama kita, Tuhan sedih, saudara. Jadi ketika kita sadar Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu ada di sekitar kita, kita seharusnya bisa bersikap lebih baik, bisa menjaga diri agar kita tetap berada di tujuan kita, gitu. Tetap hidup dengan baik, gitu, saudara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Biarlah tujuan hidup kita itu tidak melenceng, kita tetap berada di jalannya Tuhan. Amin.